Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Shadaqallahul azim. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Puja dan puji tak henti-hentinya kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha besar, Allah yang maha agung, tiada ilah selain Allah. Bukan izin irada Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa beristimak, berkumpul, masih bisa bermuajah, bertatap muka melaksanakan kewajiban kita sebagai seorang muslim, yaitu salat Jumat berjamaah. Meskipun kondisinya masih dalam prokes kesehatan COVID-19 yang mana muncul varian baru Omikron. Mudah-mudahan Allah selalu melindungi kita dan menyehatkan kita selamanya. Tak lupa salawat dan salam mudah-mudahan Allah limpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada karib kerabat, kepada syahid dan syuhada termasuk kita umatnya hingga akhir zaman insyaallah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Marilah kita senantiasa berusaha meningkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan seluruh perintah Allah dan menjauhi segala larangannya. Di tengah kondisi pandemi yang masih belum selesai, yang akan menimbulkan kekhawatiran sampai saat ini, marilah kita jadikan musibah ini sebagai ibrah, sebagai pembelajaran bagi kita semua, agar kita yakin bahwa setiap peristiwa pasti ada hikmahnya, setiap kejadian pasti ada maknanya, setiap musibah pasti ada pelajaran yang bisa dipetik darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia, melainkan pasti ada hikmah di balik keadaan ini semua. Sudah bertahun-tahun kita mengalami musibah ini, pasti ada hikmahnya yang luar biasa bagi diri kita. Mungkin tahun lalu sebelum musibah ini datang, kita sulit berjamaah di masjid. Mungkin tahun-tahun lalu kita belum datang musibah ini, kita sulit berinfak sedekah ke masjid. Mungkin di tahun-tahun lalu kita sering dan sulit untuk berbuat baik pada orang lain. Namun dengan kondisi pandemi ini, rasa sosial kita, kedekatan kita menambahkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Sebagaimana diberitakan saat ini, virus-virus ini yang menyebar saat ini menyerang tidak hanya buat tua, muda, kaya, miskin, laki-laki, perempuan, mukmin dan lain sebagainya. Siapapun tanpa terkecuali. Hal ini mengingatkan kita apa yang ditanyakan Zainab binti Jahsy radhiyallahu anhu pada banda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anuhliku wa fina salihuna. Apakah kita akan binasa padahal di antara kita masih ada orang-orang yang soleh? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Na'am, idza aktsara al-khubuth." Ya, jika dosa dan maksiat sudah banyak dilakukan saat ini. Hadis riwayat Muslim. Mengubah saat ini kita diingatkan bahwa dosa, maksiat dan kemungkaran telah mewabah di lingkungan kita, di masyarakat kita. Melalui virus ini kita juga ditegur bahwa banyak di antara kita acuh tak acuh terhadap kemungkaran yang merebak di tengah-tengah kita.
Kemungkaran dosa, maksiat itulah yang mengundang azab Allah kepada kita semua. Kita diingatkan untuk lebih giat lagi dengan beramal ma'ruf nahi mungkar. Tentu amal ma'ruf harus dilandasi dengan ilmu, agar kita dapat beramal ma'ruf dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, benahi mungkar dengan cara yang mungkar. Kita diingatkan untuk semakin taqarrub ila Allah dengan ibadah, zikir, doa, dan amal soleh lainnya. Zikir akan menenteramkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatma'unnul qulub. Barang siapa yang berzikir kepada Allah, Allah akan menenteramkan hatinya sampai kapanpun. Ini menjadi salah satu faktor membuat daya tahan tubuh kita semakin kuat. Sistem imun dalam tubuh kita bekerja dengan baik. Imun dan iman harus kita saringi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Seluruh upaya baik lahir maupun batin sudah dikerjakan semaksimal dan optimal mungkin. Namun sampai detik ini, siapapun tidak ada yang dapat menghentikan merebaknya virus ini. Hal ini membuktikan bahwa apapun yang diupayakan manusia, jika tidak dikehendaki Allah, pasti tidak akan terjadi. Apapun yang dikehendaki Allah pasti akan terjadi, dan apapun yang tidak kehendaki dikatakan Allah, niscaya tidak akan terjadi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semuanya datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Akan tetapi yang wajib kita lakukan adalah berikhtiar yang semaksimal mungkin, berusaha seraya berdoa. Siapa tahu di waktu yang tak lama Allah wujudkan apa yang kita inginkan. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Di khutbah yang kedua ini, khatib mengingatkan diri sendiri umumnya bagi jamaah, marilah tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah. Iman ketakwaan tidak hanya sebatas slogan. Iman takwa tidak hanya sebatas kita dengar setiap Jumat iman dan takwa, namun keimanan ketakwaan kita aplikasikan dalam keseharian kita. Kita amalkan dalam keseharian kita, mulai dari diri sendiri, dari rumah tangga kita, dari masyarakat, umumnya negara kita. Jika negara kita beriman dan bertakwa, insyaallah negara kita negara baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di hari Sayyidul Ayyam Jumat ini, kita jadikan hari ini hari muhasabah diri, menintrospeksi diri. Sudah sejauh mana amal soleh kita, sudah sejauh mana perbuatan baik kita yang akan mengiringi takrat kita menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang tahu kapan kita akan menghadap Allah. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Di sujud-sujud terakhir solat kita berdoa, Allahumma inni nas'aluka bi husnul khatimah. Ya Allah, ya Rabbana, jika Engkau cabut nyawa kami, ya Rabbi, wafatkan kami husnul khatimah. Namun kenyataannya kita masih banyak melalaikan kewajiban kita di hadapan Allah. Tatkala azan berkumandang, kita masih berkutik sibuk dengan keduniawian kita. Kita sibuk dengan kerja kita, malahan kita melalaikan sholat tidak dalam waktu yang kita Allah berikan kepada kita. Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang-orang yang melalaikan sholatnya. Kita sering melalaikan sholat berjam-jam, malah meninggalkannya. Nauzubillahi min dzalik. Oleh karena itu, di hari Jumat ini dijadikan kita pembelajaran untuk merubah diri kita dari hal yang buruk menjadi baik, dari hal-hal yang malas menjadi giat belajar, dari hal-hal yang malas untuk belajar menuntut ilmu keagamaan dalam diri kita. Yang dulu-dulu kita masih sering sulit berjamaah di masjid, hari ini, detik ini kita harus giat berjamaah di masjid. Jangan sampai orang mengatakan orang itu sholat di masjid, hanya datangnya masjid tak kala dia disolatkan. Nauzubillahi min dzalik. Dia tidak pernah melangkahkan kakinya untuk berjamaah di masjid. Dia tidak pernah berinfak sedekah dalam hal apapun. Dia tidak pernah berbuat baik di hadapan apapun. Padahal hidup ini adalah hablum minallah wa hablum minanas. Oleh karena itu, di hari Sayyidul Ayyam ijabahnya doa, marilah tengadahkan tangan kita munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon ampun atas segala khilaf dan kesalahan kita. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim
wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat ya qadiyal hajat ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Ghafar, ampuni dosa-dosa kami ya Rabbi. Begitu banyak kesalahan-kesalahan yang kami lakukan ya Rabbi. Kesalahan yang terlihat maupun tidak terlihat, kesalahan yang terasa maupun tidak terasa, kesalahan yang sengaja maupun tidak sengaja ya Rabbi. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Rabbi. Ibu kami yang telah mengandung kami dalam keadaan lemah bertambah lemah ya Rabbi. Ayah kami mencari nafkah hingga petang ya Rabbi. Jika saat ini mereka masih ada ya Rabbi, sehatkan mereka ya Rabbi. Berikan rezeki yang halal thayyibah dan keberkahannya ya Rabbi. Namun jika kedua orang tua kami telah wafat di hadapan-Mu ya Rabbi, ampuni dosa-dosa mereka ya Rabbi. Terima ibadah mereka ya Rabbi. Tempatkan mereka di surga-Mu ya Rabbi. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, cucurkan rasa kasih sayang-Mu pada kami ya Rabbi. Bersihkan hati kami dari iri dengki, suzon gibah ria sombong yang akan menghancurkan seluruh amal ibadah kami ya Rabbi. Ya Allah yang Muqadal Qulub, Engkau yang membolak-balikan hati kami ya Rabbi. Girohkan, semangatkan kami untuk memakmurkan masjid ini ya Rabbi. Girohkan semangat kami untuk tilawah Al-Quran. Girohkan semangat kami untuk sedekah infak yang terbaik buat kami ya Rabbi. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma al haqqu haqqan warzuqna ittiba'ah wa al batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan wa ita'il qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi